nanti tahun 2020 begini. Nah, mungkin dengan tidak terlalu panjang lebar, tapi bisa membuat kita punya pemahaman yang mendalam. Bagaimana sebetulnya konsep yang akhirnya memunculkan istilah penuaian menguning? Karena tahun 2020 sudah lewat, bagaimana keadaannya? Gimana? Iya, jadi memang di dalam misi agama kita dulu itu ada misi jangka pendek, ada misi jangka panjang. Ini digulirkan semenjak tahun 70-an, itu misi sampai tahun 90-an, itu jangka pendek. Sementara jangka panjangnya itu adalah tahun 2020. Nah, 2004 kemudian dijadikan sebagai tahun penggenapan terhadap misi. Kemudian 2020 adalah tahun tuaian. Artinya ingin menjadikan Indonesia ini sebagai basis negara Kristen. Makanya tuaian itu panen ya? Panen. Tuaian itu menjadi masa panen. Artinya apa? Kalau dulu mungkin ada istilah NKRI kan, Negara Republik Kesatuan Indonesia, dan ini yang diplesetkan oleh para misian itu, yaitu tentang Negara Republik Kristen Indonesia. Itu jatuhnya 50 tahun itu 2020. Tapi ternyata setelah tahun 2020 dan mereka memiliki program setelah tahun penggenapan 2004 itu, mereka memiliki program-program yang untuk mengejar tahun 2020. 16 tahun dari saat 16 tahun dari saat itu ya, mereka ada program ya dari program-program seperti Jericho itu diteruskan. Jericho 2000 itu diteruskan, kemudian juga program-program yang lainnya dengan sandi-sandi yang luar biasa yang dilaksanakan dalam kehidupan kita. Nah, tapi nyatanya setelah lewat tahun 2020, jadi apa yang dicita-citakan di program itu gagal total. Artinya nggak berhasil. Nah, sehingga mulailah pada saat tahun 2020 kemarin itu, ya kita mendapatkan juga ada satu bocoran mereka akan meningkatkan untuk pada 2020 ini, karena tahun ini menjadi tahun tuaian panen gagal, akhirnya mereka membuat program yang baru. Ya bahkan sampai tahun 2003 ya, setelah mereka mengadakan satu seminar luar biasa para misionaris di Narita, Jepang, ya mereka melakukan program-program untuk ngejar 2020. Nah, ini gagal. Nah, akhirnya mereka pun nanti akan membuat satu program baru lagi. Apa yang sudah ada batasan tahun yang mereka siapkan? Belum, batasan tahun untuk yang kedepannya ini belum. Tapi mereka ini akan memanfaatkan politik yang ada di Indonesia ini. Dan boleh jadi ini 2024 ini akan menjadi juga sebagai satu tahun injakan untuk melakukan program-program mereka tersebut. Kalau menurut Ustadz Bernard, saya kan juga membidangi satu hal yang mungkin tadi sempat dibuka di awal ya. Tapi saya ingin menanyakan, seberapa bahaya sih kristenisasi, pemurtadan itu untuk umat Islam Indonesia dan untuk ya orang-orang yang mengkhawatirkan adanya proses gerakan pemurtadan. Sebagai orang yang pernah di dalam sana, orang yang tahu program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan tadi disebut gagal, tapi mereka tidak terima bahwa itu gagal. Yeah. Apa bahayanya dan kita mesti bagaimana? Iya, jadi begini, saya juga menuliskan satu buku, Jahatnya Kristenisasi dan Modus-Modus Baru Pemurtadan. Dan kenapa itu menjadi satu hal yang sangat jahat gitu kan? Artinya inilah memang upaya yang dilakukan untuk menyebarkan misi, merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam agama mereka. Dan ini juga menjadi satu hal yang membahayakan, khususnya bagi siapa? Ya, karena Indonesia sendiri adalah merupakan negara yang cukup besar penduduk muslimnya. Dan ini adalah merupakan bagian daripada ladang tuaian. Ya, sehingga pada akhirnya Indonesia menjadi target untuk pemurtadan nomor 1 di Asia Pasifik dan nomor 2 di dunia setelah Afrika Utara. Dan bahayanya memang ini bagi kaum muslimin, terutama mereka di antara kaum muslimin yang mereka tidak paham terhadap agamanya,
mereka dalam kondisi hidupnya yang sangat miris, keterbelakangan ekonomi dan sebagainya, ini sebenarnya menjadi sasaran-sasaran mereka. Dan maka mereka saat ini juga sudah memperkuat, artinya memperkuat untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Seperti contoh waktu itu kan bekerja samanya hanya dengan Yahudi. Artinya mereka buat namanya Giokindo, Zionis Kristen Indonesia. Ya, kemudian bisa jadi sekarang ini mereka bisa bekerja sama dengan PKI komunis ya, yang memang Ustadz Alfian yang mendalami itu. Bisa juga mereka bekerja sama dengan kaum liberal yang memang punya misi yang sama untuk itu. Dengan Syiah bisa juga. Dengan Syiah bisa juga. Artinya apa? Selama mereka memungkinkan untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang memang dinyatakan sebagai kelompok-kelompok yang sesat dalam Islam, itu mereka mungkinkan untuk mereka lakukan. Apalagi kan Indonesia ini menjadi salah satu daerah rawan ya untuk harakatul irtidad ini. Maka itu mereka bisa mungkin lakukan. Berarti kalau gitu salah satu musuh mereka yang cukup berbahaya, the most wanted itu adalah Mr. Iran ya. Iya. Iran ini musuh juga. Wah, ini ya kalau mau dianggap musuh atau dianggap apa ya, silakan aja, nggak sama masalah, karena kita ini dakwah kan artinya sumulia mutakamilah, artinya menyeluruh dan semua yang sempurna untuk kita dakwakan. Dan itu menghadapi resiko terburuk dari gerakan kristenisasi itu, menurut Ustadz Bernard, 1, 2, 3 berapa poin yang harus betul-betul kita kuatkan untuk kita bisa menghadang mereka, kita bisa ya, yang terutama yaitu tadi, pertama kuatkan tentang masalah keyakinan ya. Akidah umat Islam ini, akidah shahihah ini harus dikuatkan ya. Kemudian yang kedua, setelah akidah yang harus kita perkuat ini ya, jaga persatuan, ukhuwah untuk menghadapi bahaya-bahaya yang akan terus melakukan upaya-upaya untuk menggiring akidah kita ini bisa dihilangkan gitu. Yang ketiga ya, terutama memiliki umat Islamnya ini adalah fikratus salimah. Artinya pemikiran yang selamat, pemikiran yang sehat, yang jangan kemudian kita ini memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat. Itu ya sepertinya harus diperkuat ya, ukhuwah di antara umat Islam, saling menjaga di antara keluarga, saudara, umat, kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok berjuang, kelompok-kelompok yang insya Allah konsen terhadap Islam ini harus dipertahankan itu. Itu diantaranya bagaimana kita menjaga supaya umat ini terbebas dan dari bahaya-bahaya pemurtadan. Kalau saya nambah 2 lagi, yaitu kemandirian ekonomi dan partisipasi politik, masuk ya? Iya, itu belum saya sebutkan sebenarnya. Jadi umat Islam itu memang harus memiliki kemandirian ekonomi. Jadi ekonomi umat ini harus ditingkatkan. Sebab kenapa? Karena dasar penyebab kenapa umat Islam ini banyak juga yang murtad, bukan karena mereka tidak paham. Selain tidak paham mereka terhadap agamanya, juga karena keterbelakangan ekonomi. Ini sebenarnya menjadi sasaran empuk. Maka harus diperkuat itu ekonomi umat ini agar bisa tertopang, dia tidak bisa kemudian berlari kemana-mana. Kenapa? Salahnya kita ini ada saudara kita yang kemudian susah, butuh. Umat Islam ini nggak mau menolong, nggak mau membantu, entah keterbatasan atau memang sama nasibnya, sehingga banyak orang yang di luar Islam belum ingin membantu. Nah, karena ada orang yang membantu, maka dia merasa saya harus balas budi, ya. Mau diapain aja sama orang yang membantu ya silakan. Ya makanya kita harus memiliki kemandirian untuk ekonomi umat ini agar kita ini jangan sampai lemah, jangan tinggalkan generasi-generasi yang lemah iman, lemah akidah, lemah ekonomi, dan lemah ilmunya. Ya, jadi itu yang harus kita tingkatkan untuk itu semua. Dan mudah-mudahan kalau umat Islam seperti itu, dan yang penting jaga kekompakan, persatuan, ukhuwah ini, hingga apapun yang terjadi pada umat ini ketika kita bersatu berukhuwah, insya Allah ini akan bisa dikalahkan bersama-sama. Baik pemirsa sekalian, kita akan menyudahi acara Uwat Bertamu dengan
permintaan. Mudah-mudahan Ustadz Bernard rela dan berkenan. Saya juga punya perjalanan panjang. Saya mulai berdakwah sejak tahun 84. Saya sudah khatib Jumat, dan tentu yang sangat saya sadari saya banyak kekurangan dan banyak hal yang perlu saya benahi. Mungkin dalam konteks sesama sahabat, sesama ikhwan pendakwah, apa nih kira-kira nasihat buat saya? Mungkin mungkin ada potensi yang menurut Ustadz Bernard yang bisa diperhalus, bisa dipertajam, bisa dipermatang, bisa dipersakti gitu ya, sebagai bentuk closing pertemuan kita. Silakan Ustadz. Iya, ya sebenarnya harusnya saya yang banyak dinasehatin. Ya, karena memang Ustadz Alfian ini ya seorang dai, seorang mubalik yang insya Allah luar biasa istiqomahnya ya terhadap persoalan-persoalan umat ini, terutama dalam hal tentang bagaimana membentengi akidah umat ini dari bahaya komunisme. Dan ini sudah merupakan satu hal yang memang langka bagi orang-orang yang punya kapasitas seperti ini. Ya mudah-mudahan ya saya juga harus banyak diberi nasihat, akan tetapi ya kita saling tawasul bil haq, tawasul bis sabr, tawasul bil marhamah. Ya artinya ya kapasitas apa, mari sama-sama kita lakukan upaya-upaya untuk mendakwakan umat. Ya kita punya kafa'ah, kemampuan masing-masing. Ya saya bergerak di bidang anti pemurtatan, Ustadz Alfian Tanjung bergerak di anti komunis. Nah mari kita sinergikan semua itu. Ya kita tambah apa-apa yang menjadi segala kekurangan. Ya pastilah manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi yang jelas sesama daripada kita seorang rajul dakwah, seorang pendakwah ini, marilah kita sama-sama jaga daripada satu kesatuan kita. Mari kita bersatu dalam bertauhid. Ya, kita berbeda dalam segala hal, harus banyak toleransinya, dan mari kita bersama-sama untuk santun dalam berdakwah dan bijak dalam melaksanakan amal. Karena ini akan menjadi potensi-potensi seperti itu. Artinya jangan saling kita ini satu dan lain saling curiga dan sebagainya. Artinya saya menopang, Ustadz Alfian menopang, apa yang saya geluti, apa yang Ustadz Alfian geluti, mari sama-sama kita sama-sama untuk bangkit semuanya, karena sebenarnya ya dua hal ini adalah musuh yang bersama. Ya, makanya mari kita sama-sama untuk menjaga, dan mari kita sesuai dengan kafaahnya kita masing-masing untuk terus meningkatkan dan meningkatkan, mencari informasi-informasi yang paling baik dan bagus, sehingga kita bertukar informasi, bertukar ilmu yang insya Allah ini akan menjadi khasanah daripada ilmu Islam yang mungkin yang tidak pernah dimiliki orang, tapi kita insya Allah memilikinya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu hal, dan saya selalu mendoakan nih saudara saya Ustadz Alfian Tanjung untuk tetap istiqomah menjalankan apa yang menjadi tugasnya, walaupun ya banyak hinaan, celaan, ya bahkan sama sempat ya masuk penjara juga seperti saya juga. Ini resiko dakwahnya Ustadz ya. Itu pasti kalau kita dicaci, dimaki, dicela, bahkan masuk penjara sampai kita dibunuh pun itu resiko dakwah. Tapi insya Allah dakwah ini menjadi nikmat kalau hal-hal itu kita dapati dan kita rasakan bersama. Baik, terima kasih Ustadz Bernard. Buat pemirsa sekalian, pada acara Uat Bertamu kali ini kita mendapatkan satu mutiara umat, yaitu Ustadz Bernard Abdul Jabbar, seorang tokoh legendaris untuk menghadapi gerakan Al-Harakatul Irtidad. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih Ustadz Bernard. Sama-sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.